Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya selaku panitia PPDB SMA Negeri 1 Ngantang tahun 2022 akan mensosialisasikan PPDB SMA Negeri 1 Ngantang sebagai berikut. Yang pertama yaitu zona dalam PPDB Jatim 2022 yang tentunya tidak beda jauh dengan yang tahun 2021, tetap terbagi menjadi 38 zona PPDB Jatim 2022. Yang mana untuk SMA Negeri 1 Ngantang zonanya adalah Jon Bontang, Pujon, Kasembon, dan Ngantang merupakan zonasi SMA Negeri 1 Ngantang. Yang berikutnya jalur PPDB Jatim 2022 jenjang SMA yang terdiri 1. Afirmasi yang berjumlah 15% termasuk keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, perpindahan tugas orang tua atau wali 5%. Yang ketiga, prestasi hasil lomba 5%, prestasi nilai akademik 25%, dan zonasi 50%. Nah, 50% itu berapa siswa yang harus diterima di SMA Negeri 1 Ngantang akan kami jelaskan sebagai berikut. Zonasi 50% kali 288. Kenapa 288? Karena pagu di SMA Negeri 1 Ngantang yaitu sebanyak 288, yang artinya siswa yang akan ditampung di SMA Negeri 1 Ngantang sebanyak 288, di mana yang 50% akan diambil dari zonasi yaitu 144 siswa. Yang kedua, jalur afirmasi yaitu 15% kali 288 yang menghasilkan 43, yang artinya yang ikut jalur afirmasi ada kesempatan 43 siswa. Yang berikutnya, perpindahan tugas orang tua atau wali sebanyak 5%, yaitu dikalikan 288 ketemu 15 siswa. Yang terakhir, prestasi 30% kali 288 sama dengan 86 siswa. Nah, di sini calon peserta didik bisa memilih berdasarkan zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi yang sudah dibagi prosentasenya seperti yang sudah kami jelaskan. Yang berikutnya, ketentuan umum PPDB Jatim tahun 2022. Yang pertama, bagi peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu dapat digantikan dengan surat keterangan domisili. Nah, di sini yang sering terjadi permasalahan, siapa yang bisa mendapatkan atau memakai surat keterangan domisili? Yang bisa pakai surat keterangan domisili adalah mereka yang ada di sini ditentukan, yaitu bencana alam, di antara pengungsi bencana alam dan seterusnya. Kemudian bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial, yang insya Allah di wilayah Jon Bontang ini mudah-mudahan tidak ada. Jadi sekali lagi, untuk surat keterangan domisili hanya diberlakukan untuk dua yang sudah saya sebutkan tadi, bencana alam dan bencana sosial. Yang berikutnya, tahap pelaksanaan PPDB SMA Negeri 1 Ngantang. Yang tahap 1 yaitu jalur afirmasi sebanyak 15%, pindah tugas orang tua 5%, prestasi hasil lomba 5%. Jadi tolong diperhatikan sehingga nanti tidak ketinggalan pendaftarannya. Sekali lagi, ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap 1, afirmasi 15%, pindah tugas orang tua 5%, prestasi hasil lomba 5%. Jadi ketiga ini dilaksanakan pada waktu yang sama, jangan sampai ketinggalan. Yang tahap kedua yaitu jalur prestasi nilai akademik sebanyak 25%. Yang ketiga yaitu jalur zonasi sebanyak 50%. Nah, kami pertegaskan kembali, untuk anak-anak yang di luar Provinsi Jawa Timur bisa memanfaatkan prestasi hasil lomba yang kuotanya sebanyak 5%. Jadi lebih tinggi nanti peluangnya bisa masuk di SMA Negeri 1 Ngantang. Oke, nanti selanjutnya kalau kurang paham bisa ditanyakan atau bisa tulis komentar di bawah. Langsung ketentuan jalur afirmasi.
Jalur afirmasi terdiri dari 15% yang dibagi keluarga tidak mampu 7%, anak buruh 5%, penyandang disabilitas 3%. Yang mana nanti apabila dari anak buruh tidak terpenuhi dan penyandang disabilitas tidak terpenuhi, maka kuotanya akan otomatis ditambahkan di keluarga tidak mampu. Jadi keluarga tidak mampu nanti punya kesempatan untuk bisa diterima sebanyak 15%, yang mana hitungannya sudah saya jelaskan di depan tadi. Nah, di sini banyak salah paham untuk kemarin pelaksanaan PPDB sebelumnya. Yang dimaksud keluarga tidak mampu di sini ada keluarga yang punya kartu seperti KIP, KIS, KKS, BPNT dan sejenisnya. Bagaimana dengan surat keterangan tidak mampu dari desa? Apa bisa? Bisa. Jadi untuk keterangan surat tidak mampu dari desa itu bisa, asal nanti kuota dari pemegang kartu yang sudah saya sebutkan tadi tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan mengambil kuota dari keluarga tidak mampu dengan surat keterangan dari desa. Seperti itu. Jadi sebaiknya tidak perlu spekulasi atau dicoba aja menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa bagi yang tidak punya kartu KIP dan yang sejenisnya. Sebaiknya seperti itu sehingga di awal sudah diterima menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngantang. Saya lanjut untuk yang berikutnya, ketentuan jalur pindah tugas orang tua atau wali sebanyak 5%. Itu pun masih dibagi menjadi pindah tugas sebanyak 2%, anak GTK 2%, anak tenaga kesehatan 1%. Dengan penjelasan sebagai berikut. Pindah tugas orang tua atau wali melampirkan surat keterangan pindah dari instansi atau perusahaan dan surat keterangan domisili. Yang kedua, anak guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya bertugas. Mohon maaf, ini hanya berlaku untuk anak guru atau anak tenaga pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Ngantang. Bagaimana dengan anak guru yang di SMP? Mohon maaf, tidak bisa karena ini sudah aturan dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian melampirkan surat tugas orang tua diseleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Yang berikutnya, anak tenaga kesehatan. Bisa dokter, perawat, supir ambulan, dan tenaga teknis yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Jadi di sini sudah jelas disebutkan yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Nah, tahun kemarin ada anak tenaga kesehatan tapi tidak terlibat di penanganan COVID-19 daftar. Dan artinya apa? Setelah daftar memilih tidak bisa dicabut berkasnya kan. Ini menjadi masalah buat kami. Nah, untungnya Pak kami masih kurang sehingga siswa tersebut bisa diterima di SMA Negeri 1 Ngantang. Untuk yang tahun ini mohon hati-hati kalau memang tidak memenuhi syarat untuk tenaga kesehatan yang tidak menangani COVID-19 sebaiknya ikut jalur yang lain. Saya lanjut lagi. Yang berikutnya ketentuan jalur prestasi hasil lomba sebanyak 5%. Itu pun dibagi menjadi 2, lomba akademik 2%, lomba non akademik 3%. Perlombaan kejuaraan yang dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Artinya minimal adalah tingkat kabupaten. Diberikan skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan atau kejuaraan. Nanti ada form khusus untuk menentukan skornya. Diprioritaskan prestasi kategori perorangan, lebih baik yang perorangan nanti diutamakan atau individu. Jika kuota tidak terpenuhi maka dilakukan seleksi pada prestasi kategori berlagu. Yang berikutnya, prestasi berlaku jumlah yang diterima di setiap satuan pendidik maksimal 2 anak dari setiap jenis perlombaan. Misalkan ada berlagu voli. Maka yang bisa daftar di SMA Negeri 1 Ngantang dari regu itu cuma 2 anak yang bisa. Selanjutnya
Verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal. Jadi nanti piagamnya dilegalisir di sekolah asalnya. Yang terakhir, apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang jenjang lombanya. Yang kurang jelas nanti bisa tulis di komentar. Berikutnya ketentuan jalur prestasi nilai akademik SMA. Prestasi nilai akademik merupakan gabungan rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 yang diberi kuotanya adalah 70%, kemudian nilai akreditasi sekolah asal SMP 30%, berarti 70% plus 30%. Untuk nilai akreditasi sekolah asal SMP nanti bisa ditanyakan di sekolahnya atau bisa langsung dicari di web, nanti ada. Selanjut ketentuan jalur zonasi untuk SMA sebanyak 50%. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Jadi untuk SMA Negeri 1 Ngantang ini bisa menerima siswa dari SMA Negeri dari SMP yang ada di wilayah Pujon, Kasembon, Ngantang, plus dari SMP yang beririsan dengan Kasembon, misalnya dari Kandangan, SMP yang beririsan dengan Kabupaten Blitar, misalkan dari SMP Gandusari, kemudian SMP yang beririsan dengan antara Kabupaten antara Pujon dan Batu, misalkan dari SMP negeri yang ada di Batu itu bisa memilih untuk yang zona irisan. Yang kedua, calon peserta didik baru dapat memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 di dalam zona, yang 1 di luar zona. Untuk memilih sekolah tujuan, mohon hati-hati, dibaca yang betul, jangan sampai salah. Kenapa ini saya pertegas? Karena tahun-tahun sebelumnya ada yang salah pilih. Ketika salah pilih apa bisa diperbaiki? Tidak bisa. Ketika sudah diklik pilih, maka tidak bisa mengganti pilihan sekolah. Sekali lagi, untuk poin nomor 2, calon peserta didik baru dapat memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 sekolah di dalam zona, 1 sekolah di zona irisan. Yang ketiga, sekolah pada kabupaten atau kota perbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang perbatasan selama pagu belum terpenuhi atau tidak dibatasi kota. Artinya seperti ini. Jadi misalkan dari pendaftarnya di SMA Negeri 1 Ngantang 50% tadi adalah 144. Ya. Ternyata pagunya belum terpenuhi, misalkan masih terisi 140, berarti kan masih sisa 4. Maka dari 4 itu bisa kita terima dari pendaftar yang luar provinsi. Sekali lagi, karena pagunya masih kurang 4, maka kami bisa menerima pendaftar dari luar provinsi. Nah, ini kesempatan untuk calon peserta didik yang selama ini sekolahnya di luar Provinsi Jawa Timur, bisa dimanfaatkan untuk yang poin ketiga. Yang keempat, domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2022 tahap 1, yaitu tanggal 20 Juni 2022, yang artinya pada tanggal 20 Juni 2022 kakaknya minimal sudah berumur 1 tahun. Bagaimana kalau ada yang pindah atau ganti kakak karena tambah keluarga, karena pecah keluarga dan yang lain-lainnya, biasanya umurnya alangkah baiknya kalau masih menyimpan fotokopi kakak yang tahun sebelumnya. Kalau belum bagaimana? Nanti akan ada penjelasan, silakan baca petunjuk yang sudah kami share sebelumnya di web SMA Negeri 1 Ngantang. Saya lanjut.
Ketentuan jalur zonasi SMA 5% untuk kartu keluarga baru. Nah, ini kita jelaskan. Untuk keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten atau kota setempat dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Sesuatu hal dimaksud meliputi A. Kartu keluarga baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian kartu keluarga baru karena pindah rumah dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Selanjutnya ketentuan jalur zonasi SMA 5% bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan atau bencana sosial yang tadi sudah saya jelaskan di awal dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat di kelurahan atau desa tanpa dibatasi masa domisili. Yang poin berikutnya, bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren, panti asuhan, panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga atau dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. Misalkan ada yang pondok di wilayah Ngantang, maka ya cukup domisilinya surat keterangan dari pondok. Kita lanjut. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah, insya Allah nanti akan kami jawab. Demikian sosialisasi tentang ketentuan PPDB. Selanjutnya akan kami share juga untuk bagaimana cara mengambil PIN dan bagaimana cara pendaftarannya. Mudah-mudahan video ini membantu. Jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan kalau ada info video yang terbaru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.